Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalan dulu kali ya. Kebetulan ini uploadan pertama gue dan gue coba upload di YouTube. Maklum gue newbie jadi belum paham dan ngerti banget soal podcast-podcastan. Jadi intinya gue salah satu orang yang sangat tertarik dengan dunia podcast. Lo bisa panggil gue Mamen aja. Gue cuma seorang bujang biasa yang emang seneng dan sering banget dengerin podcast buat menghibur diri gue. Kayak podcastnya Bang Radit, terus podcastnya Om Deddy, Om Desta yang di Spotify, Podcast Mas, TNM, terus apalagi ya. Banyak pokoknya berbagai macam podcast gue dengerin. Kenapa gue buat podcast? Sebenarnya nggak sekedar ikut-ikutan sih. Karena dari podcast tuh gue kayak lebih bisa ngerasain adanya kejujuran dari yang menyampaikan daripada tayangan audiovisual. Nggak tahu kenapa ya. Bukan berarti gue mukul rata semua tayangan audiovisual penuh kepalsuan, enggak. Tapi nggak tahu kenapa emang benar feel dan vibe-nya, ketulusan tuh lebih berasa dari podcast aja gitu, walaupun cuma sekedar suara. Jadi gue berharap banget bisa buat podcast juga dan bisa ngasih ketulusan yang sama buat orang lain. Terus gue juga berharap sih bisa jadi teman curhat tidak langsung bagi banyak orang. Karena kan biasanya kalau di podcast cerita-ceritanya atau celotehan-celotehannya itu kan ini ya relate banget sama kehidupan sehari-hari kita. Dan hari ini gue akan coba buat, semoga kalian semua bisa seneng dengerin gue. Jadi hari ini gue mau bahas tentang satu-satunya program favorit gue di TV, yaitu Tonight Show dari NET. Sebenarnya Tonight Show itu kan acara lama ya, cuman gue tuh baru bener-bener suka sejak tahun 2017. Itu gue intens banget dah nonton Tonight Show. Kalau nggak sempat di TV, gue nonton di YouTube. Dari zaman-zamannya belum ada NC Story ya, pokoknya gue udah suka. Nah, gue tuh suka banget sama bercandanya mereka ya, natural banget gitu. Kayak nggak ada beban harus memainkan sebuah skrip tertentu. Ya udah kayak ngalir aja, apalagi celetukannya Desta kan, bahaya banget sih. Menurut gue sih nggak disaranin banget nonton Tonight Show pas lagi makan. Lu bisa mati ketawa, keselak, mampus dah tuh. Sampai sebulanan lalu, sebelum bulan puasa tuh beredar isu-isu kan, katanya Tonight Show mau bungkus. Ternyata emang selama bulan puasa, Tonight Show katanya istirahat, nggak tayang sementara. Tapi nanti katanya habis lebaran balik lagi. Pas gua kulik-kulik, dengerin podcastnya Om Desta, kemudian baca-baca komenan netizen, ternyata emang salah satu pertimbangan Tonight Show diliburkan juga karena ada faktor rating kan ya. Ya moga-moga habis lebaran ini segera tayang lagi sih. Gua sebenarnya nggak begitu paham sebenarnya soal rating TV gitu gimana mekanismenya. Tapi sebetulnya kalau menurut gua harusnya pihak penilai rating tuh atau siapalah yang ngurusin pertelevisian kayak harus berkembang dan berubah juga nggak sih? Jadi ikut mempertimbangkan juga kalau sebuah tayangan TV itu nggak semata-mata di TV aja, tapi ketika itu diupload di YouTube, animonya juga tinggi dari penonton gitu. Karena jujur ya, menurut perspektif gue sasaran yang Tonight Show itu relate bangetnya tuh sama anak-anak milenial dan tongkrongan. Sedangkan TV itu biasanya dikuasai sama mama dan papa di rumah ya kan. Pernah dulu sekali gue, nyokap, bokap nonton Tonight Show di TV bareng-bareng tuh bertiga. Gue udah ngakak kayak apaan tahu ngelihat gimmicknya Vincent, celotehannya Desta. Terus bokap nyokap nanya lucunya di mana, bayangin. Ya mungkin mereka terbiasa dengan lawakan-lawakan yang pakai kostum atau lawakan-lawakan yang main fisik. Tapi bagi gue lawakan Desta, Vincent, Hesti NZ itu bener-bener natural dan pas gitu. Gue ngerasa emang kita tuh sebenarnya bisa terhibur dengan hal yang natural, ngalir dan apa adanya. Kayak lo lagi stres lah, lo kan nggak pengen kan dihibur sama orang yang fake, palsu. Di depan baik, ternyata di belakang ngomongin. Pasti kan kita pengennya dihibur sama orang yang beneran tulus. Nah, ini perasaan ngedapetin ketulusan ini yang menurut gue membedakan banget Tonight Show dengan acara-acara lain. Vincent, Desta, Hesti, NZ menurut gue bener-bener jadi diri mereka sendiri ketika menghibur orang. Kayak ada kesalahan apa pas lagi syuting, ya udah dibiarin aja. Si Destanya malah marah-marah, malah dijadiin bahan bercandaan, ya. Jadi itulah yang buat gue suka banget sama Tonight Show. Marah-marahnya Om Desta Botune juga menurut gue tuh dia marah-marah nggak sekedar buat lucu-lucuan, tapi emang kayak ada unsur agak kesel benerannya, dan itu yang jadi makin kocak kan sebetulnya. Naturalnya itu terlihat tulus banget. Jadi terkait dengan natural dan ketulusan ini, kemarin gue sempat baca juga blog di luar negeri gitu kan. Terus nemu salah satu website ternama juga, kalau nggak salah namanya Fast Company.
mereka punya salah satu artikel yang bikin gue tertarik baca. Intinya artikelnya itu ngebahas kalau kebahagiaan manusia itu bisa terbentuk dari akumulasi 3 hal, yaitu rasa syukur, terus kebaikan hati yang kita miliki, sama ketulusan kita pada orang lain. Sebetulnya dalam artikel itu kan cuma dijelaskan gimana 3 hal itu tadi harus kita punyai gitu. Nah, gimana kalau misalkan kita udah berusaha banget nih punya rasa syukur dalam hati, selalu bersyukur apapun yang terjadi. Kemudian kita berusaha selalu baik sama orang, kita berusaha untuk tulus sama orang. Tapi jangan-jangan kita nggak bahagia-bahagia kalau misalkan kita doang yang begitu. Kebahagiaan kita juga bisa labil, kadang ada kadang enggak, kalau orang lain juga tidak melakukan hal yang sama. Jadi jangan-jangan emang selama ini kita sebetulnya jarang banget ngerasa bahagia karena kita jarang ngedapetin ketulusan dari orang. Nah, maksud gua, kemudian Tonight Show ini tahu-tahu masuk nih di kehidupan kita dengan tingkah host-hostnya yang apa adanya, natural, jujur, nggak terlalu dibuat-buat. Kita tuh jadi ngerasain sebuah ketulusan gitu. Jadi emang nggak sekedar kita nonton terus langsung berlalu gitu aja, enggak. Tapi menurut gua Tonight Show berhasil mentransfer sebuah rasa ketulusan, menghibur buat Tonight Mania. Ya udah, jadi kita jadi ngerasa beban kita hilang gitu. Itu sih menurut analisis gue ya. Jadi ketulusannya Tonight Show menghibur itu yang bisa membuat kita bahagia. Kalau memang ngomongin Tonight Show tuh emang gak ada habisnya sih. Setiap episode kan selalu punya cerita sendiri kan. Ada salah satu episode favorit gue yang bintang tamunya waktu itu Lia sama Cikawa Ode. Waktu itu ada main games tebak satu kata tuh. Kalau Tonight Mania beneran udah paham banget deh sama games tebak satu kata ini. Jadi Lia sama Cika satu tim versus Vincent Desta. Terus pas bagian tebak kata ada kata risol nih. Lama bener kagak ketebak-tebak. Sampai udah ketebak, yang nebak waktu itu Desta, mereka malah masih aja memperdebatkan risol itu kue apa gorengan. Kan anjir banget ya. Ngakak banget gue. Itu kan kalau gue pikir-pikir sebetulnya lagi nggak ngelawak, bukan gimmick, cuman lagi main games. Terus di games itu ada perdebatan, meluapkan emosi, tapi nggak tahu kenapa ngegasnya mereka tuh jadi lucu banget. Ya mungkin karena gemes dan gregetnya Om Vincent juga natural, nggak dibuat-buat. Kacau sih serunya. Lu punya episode favorit yang mana? Coba dong komen di bawah, gue pengen tahu juga cerita lu. Terus ya tadi balik lagi, sekarang Tonight Show kan lagi sering banget dihadapkan pada isu rating. Sedangkan sebenarnya kayak gue aja nih udah nggak tahu kapan terakhir bener-bener mantengin nonton TV. Lu juga sama nggak sih? Kita kan udah jarang banget ya nonton TV. Jam-jamnya Tonight Show apalagi itu kan jam-jam prime time, jam-jamnya acara bokap nyokap juga. Keseringan nonton di channel lain yang ada soundtrack Rosanya itu. Ya kan nggak mungkin juga gue berakhir dengan dikutuk menjadi batu gara-gara rebutan remote TV. Tapi terlepas dari permasalahan rating, balik lagi sebenarnya ke dampak dari menghiburnya Tonight Show ini. Ini tuh bener-bener efektif banget ya ngurangin beban pikiran kita. Gue sering banget pulang kerja, di tempat kerja kan biasa ya banyak drama, kerjaan gak selesai-selesai, punggung pegelnya kayak apaan tahu. Belum lagi pegelnya hati ngurusan masalah pribadi kan. Tapi begitu nonton Tonight Show, anjir, beneran terhibur cuy. Ya kayak tiba-tiba berkurang aja gitu beban lu. Lu ngerasain juga gak sih? Emang bener sih kata komen-komen di YouTube video-videonya Tonight Show itu, kalau kita nih Tonight Mania emang sebenarnya lebih nunggu aksi host-hostnya daripada bintang tamunya. Malah kadang bintang tamunya Tonight Show itu gue nggak kenal siapa, nggak tahu dia siapa, tahu wah artis dia. Ya gue emang paling nunggu 4 orang itu sih. Terus juga kemarin kan karena Tonight Show diliburkan, gue salut banget sih sama Vincent Desta Hestienzi. Mereka tuh kayak bertanggung jawab gitu, ngerasa punya tanggung jawab sama Tonight Mania, dan pada akhirnya mereka bikin channel YouTube. Asli itu channel YouTube itu kalau lu tonton, mereka tuh bener-bener niat dan kreatif banget. Jadi nggak ada satupun episode yang gue lewatin. Gue selalu mantengin jam 9 tet, walaupun telat bodo amat, pokoknya gue harus standby terus. Karena menurut gue emang itu obat sih, nggak bisa dibeli di tempat lain. Bahkan sampai iklan-iklannya pun yang karya-karya mereka itu gue tontonin tuh, Bonget lah, terus Catisah lah. Terus di channel YouTube mereka tuh gue paling favorit sama kuis bolak-baliknya Om Vincent. Pengen gue hancurin anjir itu sound effect-nya, kagak nahan, kesel banget. Tapi kocak, mau gimana lagi dong. Oke, tapi sekarang lebaran udah lewat. Tonight Show juga
katanya mau syuting lagi kan. Ya gue berharap banget sih Tonight Show sama Vindes Show tetap ada terus, karena emang bisa dibilang ya itu tadi obat banget buat gue, bahkan mungkin buat teman-teman lain, Tonight Mania lain. Beneran bisa ngilangin kesumpakan kita semua sama urusan dunia ini gitu. Dan jelas intinya gue benar-benar salut dan mengapresiasi banget sih sama Vincent, Desta, HSTNZ. Mereka tuh emang the real seniman banget. Kita doain aja ya, moga aja karir mereka lancar terus, biar gue dan mungkin kita semua punya hiburan terus, amin. Oke, mungkin itu aja opening dari gue, episode pertama podcastnya. Gue sih optimis ya, kalau misalkan Tonight Show itu tadi bisa terus maju kalau kita semua saling mendukung ya. Oh iya, buat episode selanjutnya sebenarnya gue pengen banget sih ngelibatin teman-teman yang ngedenger, walaupun gue sebenarnya juga nggak tahu ini itu yang nge-view atau ngedengerin YouTube gue bakal banyak apa enggak, tapi yang jelas gue modal pede aja. Kalau teman-teman mau kirim cerita-cerita apapun itu, cerita percintaan atau apa, bisa aja kirim ke email gue, nanti gue cantumin di deskripsi. Gue udah kayak ini aja ya, udah kayak YouTuber yang ternama aja, pakai collab bacain cerita, padahal belum tentu juga ada view-nya ya kan. Nggak apa-apa, tapi gue sih optimis mau kapanpun itu kalian dengar, kalian kirim aja cerita kalian ke email, nanti episode selanjutnya gue akan bacain. Mungkin kalau tadi sih yang ada di pikiran gue pengen banget sih di episode selanjutnya berbicara tentang LDR, apalagi kita baru ini ya sedang mengalami pandemi, banyak pasti hubungan-hubungan LDR yang semakin berasa LDR-nya. Nah coba deh kalian kirimin kira-kira cerita kalian itu bagaimana, dan nanti gue akan bacain atau gue bakal komentar dari perspektif gue. Gue bukan ahli urusan percintaan kayak Mpo Epa ya, enggak. Tapi gue bakal memposisikan diri jadi teman curhat lo aja kali ya. Oke. Gue juga bakal ada hadiah pulsa buat 3 orang itu nanti. Nominalnya berapa kita lihat dulu di amplop THR gue sisa berapa gitu ya. Pokoknya buat teman-teman semua yang udah ngirimin cerita dan gue bacain itu pasti ada hadiah dari gue. Oke, see you guys. Gue Mamen, sampai jumpa di ocehan gue selanjutnya. Dadah.